Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianto, yaitu Ketua Tim Kerja pada pesantren dan pendidikan kesetaraan, pada bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya mengatakan luar biasa, satu hal yang saya pahami terkait dengan Mimbar TV. Mimbar TV itu pada dasarnya adalah solusi kreatif yang lahir dari kreator-kreator yang luar biasa yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini adalah satu wadah informasi dan sekaligus wadah publikasi terhadap apa yang telah dicapai, baik itu lembaga, kemudian pendidik, tenaga pendidik, dan juga santri maupun siswa dan semua yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi ini adalah solusi kreatif karena dengan adanya Mimbar TV ini akan memberikan apa ya, minimal kita bisa apa ya, mengenalkan produk-produk dari pesantren misalnya, atau produk-produk dari madrasah misalnya, produk-produk dari haji apa, termasuk prestasi-prestasi lembaga, kemudian tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan santri maupun luar biasa ini. Jadi sekali lagi monggo kepada khalayak komunitas yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk menggunakan Mimbar TV ini sebagai satu media edukasi dan juga media publikasi terhadap lembaga, juga pendidik dan santri atau siswa-siswa yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kembali bersama saya Ica Sifa di program Bilik Santri yang syarat dengan banyak informasi menarik seputaran pesantren tentunya. Dan masih bersama dengan Bapak Trianto MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Ketua Tim Kerja Pondok Pesantren dan PKPPS Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dan yang pasti hari ini kita akan tuntas
satu informasi yang luar biasa yang layak untuk bisa kita berikan dan bisa kita kaji juga. Gema Santri ini adalah satu platform yang bagus untuk di pesantren begitu ya. Apa sih sebetulnya Gema Santri dan yang melatar belakangi seperti apa Pak Tri? Oke, terima kasih Bapak pemirsa yang terhormat. Begini, kalau kita bicara mengenai pesantren ya, pesantren itu tetap eksis dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Kan? Begitu sangat lama. Iya, yang dipertanyaan, mengapa mereka tetap eksis seperti itu sampai sekarang? Iya. Kalau kita bicara pesantren itu sebenarnya memiliki eksistensi yang berbeda ya, antara satu dengan yang lain dibanding dengan pendidikan umum. Yang pertama bahwa pesantren itu memiliki distingsi, memiliki sesuatu yang berbeda dengan pendidikan secara umum, atau memiliki karakter lah gitu kan. Kita tahu bahwa pesantren itu nilai-nilai tafakuh fiddinnya sangat kental. Inilah yang menjadi karakter daripada pesantren. Jadi muatan-muatan nilai agama yang disampaikan ke peserta didik atau santri itu bukan main. Ini adalah salah satunya. Kemudian yang kedua, pesantren itu memiliki ekselensi. Pesantren itu memiliki keunggulan. Mengapa memiliki keunggulan? Karena pesantren ini kurikulumnya adalah kurikulum perpaduan. Oh begitu. Ya, kurikulum yang ada pendidikan umum dan kurikulum yang memang karakter daripada pesantren itu sendiri. Begitu. Ini yang memberikan ekselensi. Ya, keunggulan itu di situ. Makanya sekarang ini insya Allah banyak sekali orang tua itu yang menyekolahkan dalam tanda kutip ya, atau memondokkan anak-anaknya itu ke pesantren. Apalagi pesantren yang di dalamnya ada pendidikan formal terutama gitu ya. Misalkan ngapunten kalau saya sebut gitu kan, misalkan di Pondok Pesantren Amanatul Ummah itu bukan main. Kemudian di Sidogiri juga bukan main. Kemudian di Gontor juga bukan main itu ya. Berarti memiliki ekselensi. Kemudian yang ketiga bahwa pesantren itu memiliki independensi, memiliki kemandirian karena dia berbasis masyarakat. Untuk masyarakat oleh masyarakat, dari masyarakat. Dan memang masyarakat yang menginginkan keberadaannya. Jadi mereka yang menjaga, bukan kita. Mereka yang menjaga pesantren. Kemudian yang ketiga memang dia adalah eksklusif sangat sekali. Biasanya berbasis komunitas. Berbasis komunitas. Jadi komunitas itu sangat kental. Rukunnya bukan main. Ini ada salah satu yang membuat pesantren sampai saat ini adalah eksis. Nah, sebenarnya pada setiap pesantren ini memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Betul. Misalnya pesantren A, dia kuat di bidang kemandirian di dalam kutubul turosnya, kitab kuningnya, penguatan di situ. Betul. Wow, dari muasih, tulisan-tulisan muasih dari dulu sampai sekarang dipelajari secara luar biasa. Spesifiknya memang Spesifiknya ada di situ. Ada juga pesantren yang sudah kepedulian terhadap komunitas. Misalkan ada pesantren yang mana di situ adalah anak-anak duafa. Anak-anak yatim piatu, seperti itu kan berarti karakternya. Konsennya di situ. Iya, konsennya di situ. Nah, begitu juga yang lain. Mereka itu ibaratnya seperti lidi yang berserakan. Memberi karakter yang berbeda-beda, lidi yang berserakan. Dan ini di Jawa Timur luar biasa. Nah, sebenarnya dengan adanya Gema Santri, gerakan membangun pesantren untuk negeri, kita ingin memadukan, ingin menyatukan lidi-lidi yang berserakan itu menjadi sapu. Kalau udah sapu kan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini filosofinya. Kalau udah sapu, jangankan hanya apa? Kertas kosong. Lah waktu aja bisa disapu gitu kira-kira seperti itu. Tapi kalau dengan satu kan nggak bisa. Salah, ini kan seperti pergerakan nasional kan begitu. Lah seperti itu. Jadi Gema Santri itu berangkat dari kondisi sebenarnya bahwa setiap pesantren itu memiliki karakter seperti yang saya katakan dan semua punya kemandirian dan juga punya keberbedaan dengan yang lain. Kebinekaan ciri khas. Tapi mereka seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Belum menjadi satu payung yang hebat. Nah, maka inilah yang niat kita memayungi supaya nanti ini menjadi branding yang mana keinginan kita di akhirnya adalah kita ingin bahwa setiap pesantren punya branding. Mungkin ada pesantren ramah santri, Paras, pesantren ramah santri. Kemudian ada pesantren perwira, pesantren kewirausahaan, seperti itu nantinya. Itulah yang kita ingin. Ke portal pesantren digital, kita ingin seperti itu. Sehingga misalkan ada kunjungan, apakah itu dari pusat atau ingin studi tiru ke kita,
Yang diinginkan pesantren yang mana? Oh, yang seperti ini. Oh, ada yang di sana. Kita akan enak seperti itu. Iya. Ini harapan besar Berarti dari adanya. speknya sudah tertata itu nanti Betul, ya. maunya ke arah situ. Luar biasa. Itu yang Dan kita ini akan menjadi sebuah terobosan yang luar biasa pemirsa ketika santri dan pesantren itu akan bukan di kotak, tetapi ada choice ya, ada Choice. pilihan kepada masyarakat. Sebetulnya Gema Santri itu idealnya seperti ini Betul, begitu. Nah, iya. untuk melaju ke arah sana Bapak, kira-kira prepare atau persiapan Iya. pemerintah untuk bisa menggarap itu seperti apa? Enggak, artinya memang sebenarnya kita anggap impian lah kita. Ya. Tapi impian ini sudah kita tuangkan dalam bentuk apa ya, program lah. Kenapa saya sebut impian? Karena memang membangun pesantren itu berbeda dengan di madrasah atau di sekolah. Betul. Beda ya. Misalnya di madrasah itu kan ada negeri, Iya. sumbernya jelas, sumber anggaran jelas, gitu kan? Iya. Ini kan bisa dengan mudah kita intervensi gitu bahasanya gitu Betul. kan. Nah, makanya dulu di madrasah kita punya namanya gerakan Ayo Membangun Madrasah. Itu berjalan. Tapi di pesantren ini kita jalannya harus step by step. Karena kultur yang ada di pesantren kan berbeda dengan kultur yang ada iya. di madrasah. Betul. Iya. Dan itu prosesnya ya lumayan betul, juga. mindsetnya. Tidak hanya sekedar mindset dibangun, kemudian bagaimana anggaran ini. Nah, Iya. seperti ini kan harus dibangun. Berarti harus ada komunikasi dengan beberapa MOU ini yang diperlukan. Ini yang penjajakan yang kita mencoba ketika kita misalkan datang ke pesantren, kita bertemu dengan para kasih PD Pesantren di kabupaten kota, atau ketemu pada saat kita kegiatan monitoring, kita sampaikanlah minimal. Jadi sebenarnya sosialisasi sudah berjalan ini. Betul. Tapi dalam kerangka yang besar ini masih menunggu Berproses ke timing sana yang pas ke sana. Baik. Itu seperti itu. Luar biasa. Kita akan break sebentar Bapak. Jangan kemana-mana pemirsa. Sesaat lagi kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri. Maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenag Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama saya Ica Sifa dan tentunya masih berada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan di Mimbar TV tentunya. Baik, Pak Tri, ini Ya, kita siap. akan bahas tentang Gema Santri untuk di komponen-komponennya. Iya, Untuk siap. bisa mewujudkan Gema Santri itu kan memerlukan komponen yang luar biasa tentunya. Iya, betul sekali. Ya, sebelum ke arah sana mungkin ada sedikit yang perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya kita punya prinsip utama daripada Gema Santri itu. Nggih. Hanya gerakan ini hanya punya prinsip pertama. Yang pertama adalah inovatif. Iya. Ini adalah merupakan inovasi yang ingin dibangun oleh bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren saat ini. Siap. Jadi ini merupakan sesuatu yang belum ada sebelumnya gitu misalnya. Ini Berinovasi. kan berinovasi. Ya. Iya. Karena sebenarnya sudah ada tapi belum dalam bentuk apa ya desain yang benar-benar ini sebagai Betul. program. Ya Betul, makanya betul. ini inovasi. Kemudian gerakan ini juga bersifat kolektif kolegial. Harus dibangun bersama tadi yang dikatakan. Betul. Tidak mungkin kegiatan ini bisa hanya dibangun oleh bidang pendidikan pondok pesantren dan juga diniyah saja. Tapi Ya. ini harus dibangun bersama. Tidak hanya Kementerian Agama sebenarnya. Ya. Karena nanti misalkan kalau kita bicara PAHAT, pesantren sehat gitu kan. Berarti kita harus berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Kesehatan. Iya. Ya. Berarti harus ke sana. Kalau kita ingin membangun pesantren lestari, ya paras, pesantren lestari, berarti kita harus komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Seperti itu ini harus dibangun. Makanya ini harus mulai dari sekarang kita membangun bargaining ini bersama-sama. Kemarin kita diundang di Mojokerto dalam hal ini. Jadi yang duduk bersama itu kita dari Kementerian Agama, kemudian ada dari Dinas Kesehatan, ada juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan ini kita sampaikan hal-hal ini. Dan alhamdulillah ini apa bahasanya itu? Welcome Mereka sangat mereka ya. interest, sangat interest. Oh iya Pak Tri, bagus itu. Berarti ada suatu kerjasama. Ya, makanya itu yang perlu dibangun bersama. Artinya Betul. dalam membangun ini semuanya tidak mungkin hanya untuk Satu lini saja. Termasuk bagaimana kita nanti akan berkomunikasi dengan pihak Pemprov, terutama dengan Biro Kesra ya. Alhamdulillah kita kemarin sudah melalui MKK ya, kita sudah dapat support yang luar biasa. Yang juara satu MKK aja dapat 15 juta dari Pemprov. Luar biasa. Oh iya itu. Jadi ini harus kita jajaki semuanya dalam Betul. rangka membangun ini semuanya. Nah, kalau kita bicara komponen-komponennya, maka tadi kita mengikuti pola-pola yang sudah kita bangun yang ada di pesantren itu sendiri. Iya. Ada pesantren yang sudah mengembangkan kewirausahaan. Berarti ini kita platformkan dengan perwira, pesantren kewirausahaan. Ini nanti bisa menjadi benchmarking ya. Benchmarking dari pesantren atau pesantren yang lain untuk meguru bahasanya. Betul. Oh ini dia sudah bagus. Nanti ciri khasmu ada di Ciri khasnya mana? di sini ya. Nah, Kemudian begitu ya, yang kita diangkat. punya pesantren ramah santri. Pesantren ramah santri. Ini misalnya di pesantren Hayatul yang ada di Malang. Iya. Itu sudah MOU dengan lembaga LPA, lembaga pendidikan anak. Iya. Itu sudah bersama dan mereka sudah ada bahasanya apa ini misalnya berkomitmen bersama, berikrar bersama untuk menjadi contoh daripada pesantren yang ramah anak. Ini Iya. juga sudah kita punya datanya. Sehingga nanti kalau ada mau membranding atau mau mengedukasi atau mau brand fucking ke sana sudah ada.
Termasuk juga pesantren sihat. Sudah banyak pesantren-pesantren sihat yang sudah memenuhi ketentuan baik sanitasi, apalagi yang kemarin sudah menjadi pesantren Tangguh Semeru ya pada saat Covid. Ini menjadi pesantren sihat karena memang harus cuci tangan, cuci mulut dan lain sebagainya kan ada di situ semua. Iya, seperti itu. Itu kita sudah punya datanya semuanya. Nanti kalau kita dari manapun membutuhkan kita sudah punya data. List ini jenis pesantren apa kita sudah punya datanya semuanya. Tinggal mengarahkan saja. Tinggal mengarahkan. Luar biasa. Dan sebetulnya komponen-komponen ini pemirsa tidak akan bisa berjalan dengan lancar ketika tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain ya. Nah, berarti itu ketika mencoba untuk berpresentasi begitu sudah respon positif. Nah, kemudian kira-kira kesiapan dari pesantren itu seperti apa, Bapak? Artinya begini, sebenarnya sekali lagi tidak mudah membangun mindset yang ada di pesantren karena dia ada kultur ya. Berarti ada suatu strategi dan pendekatan. Nah, makanya kita sudah sampaikan ke Pak Kabid dan Kak Kabid sudah melakukan hal itu. Jadi pendekatannya adalah pada yainya. Apa jari yai kan gitu. Nah, yai ini harus dari pendekatan. Iya, sebagai contoh sederhana begini, pendekatan dengan yai. Ketika kita rawuh ke yai, ada bantuan. Kemudian bantuan itu kan harus melalui proposal ya. Betul. Biasanya kayak kan gini, bantu manuk nggak proposal bareng abot, kan gitu misalkan gitu. Berarti kita nggak mungkin, nggak gitu, nggak bisa seperti itu. Kita ngetin loh proposal ini pakai kan yang membuat itu bukan panjenengan, tapi para santri ini, para pengasuh belajar ini. ada memiliki tim. Iya, mereka itu yang dan jenengan kantor berdoa mawon dan keinginan kayak apa kan seperti itu ya. Termasuk juga misalnya emis. Wah, emis kok gak teko-teko gini lah disampaikan secara ya itu tadi katakan ini bagian operator dengan tinggal ngomong ke operator ini piye to emis iki ya seperti itu. Jadi nuwun sewu itu sangat-sangat kendal ya kita tahu lah jadi jambu mete nek gak ngono kan misalnya seperti itu. Dan itu memang butuh sentuhan kolbu. Betul lah itu. Jadi merubah mindset itu pemirsa ternyata tidak semudah kita membayangkan. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan emosional dan yang nantinya akan melangkah kepada pendekatan taktis dan praktis begitu ya. Luar biasa. Oke Pak Tri, kita akan kaji lebih dalam lagi. Setelah satu ini kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sangat bangga ya, kami juga mengapresiasi Mimbar TV, Kanwil Kemenak Jatim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa informasi, beberapa hal terkait dengan PAIS yang tentunya ini nanti kami berharap akan menjadi sebuah media kami untuk terus memberikan informasi kepada keluarga besar PAIS Jatim khususnya. Dan kami sangat bangga juga di zaman yang serba canggih ini kita tidak ketinggalan. Mimbar TV memang sungguh sangat luar biasa dan kami berharap ke depan akan terus ditingkatkan kualitas dan juga frekuensi untuk kesempatan bagi kami berbagi informasi dan juga untuk menginformasikan tentang prestasi-prestasi atau inovasi-inovasi dari keluarga besar pendidikan agama Islam di Jawa Timur. Demikian, sehat dan sukses selalu. Wallahul muwaffiq laqomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, program Bilik Santri masih bersama Anda dan saya masih bersama dengan Pak Tri yang akan melanjutkan tentang informasi Gema Santri. Yang pasti Pak Tri, kita juga butuh informasi siapa yang bertanggung jawab untuk program ini dan sasarannya siapa saja. Siap. Sebenarnya sekali lagi saya katakan tadi bahwa Gema Santri ini tidak mungkin hanya dikerjakan dan dilaksanakan oleh bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Sehingga kita perlu membangun bargaining itu semuanya. Minimal itu berarti baik secara vertikal maupun secara horizontal dan diagonal bahasanya. Vertikal horizontal berarti ke atas ke bawah, kemudian nyamping, dan diagonal itu berarti ke institusi yang lain. Berarti dalam hal ini sebagaimana biasa kita akan melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Kota terutama. Kemudian di sana juga ada pesantren itu sendiri. Betul. Pengasuh pesantrennya juga kita libatkan. Pengelola pesantren juga harus kita libatkan. Termasuk kalau di pesantren itu ada para kepala untuk satuan pendidikan yang non formal, itu kita libatkan semuanya. Karena komunitasnya mereka berperan. Yang mana mereka punya forum komunikasi namanya Pokja ya. Misalnya ada Pokja PKPPS, Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan dan Pondok Pesantren Salafiyah itu. Nah itu berarti kita libatkan semuanya. Agar mereka punya bahasa Jermannya itu Rosso Handar Beni Hang Rosowani. Betul. Atau bahasa jenengan nama sense of belonging gitu ya. Bahasanya jenengan kan gitu. Betul. Jadi, kalau sudah tumbuh ini kan mereka akan nyengkuyung bahasanya, akan bersama. Nah, ini yang kita bangun bersama. Karena sekali lagi kalau kita lihat tadi komponennya diantaranya adalah misalnya pesantren sehat. Pahat itu ya. Berarti di situ harus ada terlibat juga puskesmas. Berarti pondok pesantren ini harus membangun MOU minimal dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan dan puskesmas itu. Dalam rangka untuk melaksanakan trias UKS. Kalau kita ada poskestren lah kita, ada poskestren. Berarti poskestren harus dihidupkan. Ada dokternya, tenaga kesehatannya, sanitasinya, tidak boleh merokok. Bahasanya sebenarnya gitu. Ini yang agak susah di pesantren itu ya. Enggak merokok itu. Harus ada koridor-koridor kesehatan yang harus dipatuhi. Karena merokok itu termasuk arkanul kiai. Arkanul kiai anak telu, satu merokok, kedua mengopi, ketiga mas nazir gitu kan gitu. Itu ahli hisab kan begitu. Nah ini, tapi sekarang ini sudah ada memang di pesantren itu enggak ada rokok sama sekali. Misalnya di santri Langitan. Dan itu bisa ternyata dilakukan. Bisa. Sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa bahasanya. Ingin atau tidak. Mau atau tidak mau untuk melepaskan rokok itu ya. Jadi bukan bisa dan tidak mau atau tidak. Kalau mau insya Allah bisa. Contohnya yang di Langitan itu nggak ada. Santri pun tidak ada yang merokok di sana. Bersih dari no rokok lah. No rokok bahasanya gitu. Itu sudah ada. Kemudian ada namanya pesantren Lestari tadi ya. Patri, pesantren Lestari. Jadi kita ingin bangun bahwa di pesantren itu berarti rindang, indah, tumbuh-tumbuh bunga-bunga yang indah di pesantren itu. Sebenarnya kan gitu. Karena kita padanya hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Bagaimana adab kita terhadap alam. Ya kudu ngicir barang-barang sing apik. Jadi di situ ada toma, tanaman obat mahat. Jadi ya supaya lempuyang apa-apa harus di situ. Itu untuk pesantren Lestari. Dan ini kita perlu membangun semacam apotek hidup. Membangun komunikasi dengan pihak lingkungan hidup. Nah, kemudian ada pesantren ramah santri.
Berarti tidak ada bullying, tidak ada kekerasan di pesantren. Iya. Ini harus bersama. Berarti kita harus membangun dengan LPA, dengan P3 apa? Oh, di pemerintah itu Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu juga harus kita bangun seperti itu. Ini bersama. Kemudian ada pesantren digital. Pesantren digital. Itu yang keren ya. Iya, berarti kita harus membangun komunikasi. Sesuai dengan era kita. Iya, era kita. Ya, ini sebagai salah satu daripada program prioritas Gus Menteri Agama. Betul, betul. Layanan digital kan? Betul, berbasis digitalisasi. Dan beliau sudah meluncing juga mengenai pesantren digital, sudah diluncing oleh beliau. Oh, begitu. Kita harus mengikuti. Ya, Dan sudah ada bantuan berupa IT ke beberapa pesantren, walaupun jumlahnya masih terbatas ya. Tapi minimal ini adalah sekali lagi pemantik. Kita harus berubah ke digitalisasi, paperless kita ya, paperless ke arah sana, seperti itu. Kemudian ada pesantren literat. Kita tahu bahwa sebenarnya budaya asli pesantren itu adalah budaya tulis, bukan budaya baca. Iya. Para muasis, pendiri-pendiri dulu semuanya luar biasa. Betul, betul. Tulisan-tulisan beliau. Punya gubahan-gubahan kitab-kitab begitu Hasyim ya. Asy'ari. Bukan main kitabnya, bukan. Tapi kemudian dalam perjalanan berganti menjadi membaca saja. Ini kan ada pergeseran. Seharusnya kembali dengan adanya pesantren literat, kita harapkan dari pesantren itu akan lahir penulis-penulis kutubul turos, kitab-kitab kuning yang muda-muda, yang luar biasa seperti itu. Nah, ini adalah kemudian ada pesantren kewirausahaan, perwira tadi yang harus ke arah kemandirian pesantren yang saya katakan. Luar itu biasa, hebat. Beberapa hal yang Dan bisa. akhirnya Bapak, apakah sih harapan dari Gemas ini nantinya kepada pesantren? Artinya tadi berarti endingnya adalah ke arah branding dan sekali lagi tetap kepada kemandirian pesantren itu sendiri. Karena memang dasar utama pesantren itu kan mandiri. Nah itu. Jadi kalau sudah punya branding, sekali lagi trust masyarakat akan ada di sana. Jadi pesantren menjadi rujukan, menjadi referensi, sehingga apa? Ya animo masyarakat untuk menyekolahkan, untuk memasukkan anaknya ke pesantren, oh luar biasa. Betul, menjadi skala prioritas. Karena pesantren ini sebenarnya adalah, kalau sering saya katakan, ini adalah pendidikan paripurna. Tipologi pendidikan yang sejatinya dalam rangka membangun karakter daripada anak bangsa yang nanti disiapkan untuk generasi 45 dan menjadi pemimpin bangsa ini. Wah, luar biasa. Baik, di akhir perjumpaan kita ini Bapak Tri, adakah closing statement buat pemirsa yang ada di rumah? Iya, terima kasih. Yang jelas sekali lagi pesantren itu memiliki karakteristik, memiliki eksistensi yang membedakan dengan pendidikan umum. Di pesantren, alim-alimnya tidak saja untuk menjadi seorang santri atau menjadi seorang kiai, tapi pesantren juga akan menelurkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter. Mereka akan ilmu umumnya, wawasannya juga luas, ilmu agama juga semakin banyak didapatkan. Sehingga sekali lagi, pilihlah pesantren untuk anak didik panjenengan semua dan anak-anak panjenengan untuk ke depan. Insya Allah luar biasa. Baik, terima kasih Pak Tri sudah kerjasama di studio kita kali ini. Baik pemirsa, demikianlah tadi program Bilik Santri untuk kita semuanya. Berharap agar jangan pernah merasa ragu dan jangan pernah merasa bimbang untuk memasukkan putra-putri kita ke pesantren, bahwa ini adalah pendidikan yang berskala multi dan bisa memberikan yang terbaik buat putra-putri kita. Semoga putra-putri kita nantinya bisa masuk kepada pesantren yang tepat dan sesuai dengan porsi dan kreativitas mereka masing-masing. Selamat berkarya, saya Ica Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.